Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Laraswati dengan nomor NIM 2003 111 00028 dari kelas Agroteknologi A angkatan 2020 Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai gejala simptomatik pada tanaman. Gejala simptomatik. Simptomatik adalah bagian dari fisipatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Berdasarkan sifatnya, gejala dapat dibagi atas gejala lokal dan sistemik. Gejala lokal adalah gejala yang terbatas atau bersifat setempat yang disebabkan oleh bakteri dan cendawan, biasanya menunjukkan gejala ini. Sedangkan gejala sistemik adalah gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tubuh tanaman disebabkan oleh virus dan penyakit-penyakit fisiologis. Gejala nekrose. Yang pertama, di sini ada tanaman serikaya di mana daunnya terdapat gejala nekrose atau nekrotik, yaitu gejala di mana sel-sel atau jaringan mengalami kematian sehingga menimbulkan bercak atau noda dari coklat sampai ke hitam-hitaman. Di sini dapat dilihat bahwa daun tanaman serikaya ini terserang gejala penyakit nekrosis atau matinya bagian tanaman, yaitu daun. Penyakit ini disebabkan oleh sekumpulan sel yang terbatas dalam jaringan tertentu mengalami kematian, sehingga mengakibatkan daun pada tanaman terdapat bercak-bercak coklat sampai kehitaman di antara tulang daun atau bahkan sampai berada di seluruh permukaan daun. Gejala klorose. Selanjutnya, di sini ada tanaman kelengkeng di mana daunnya terserang gejala penyakit klorose atau menguning, yaitu penyakit di mana bagian daun atau bagian tumbuhan yang seharusnya berwarna hijau berubah menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Di sini dapat dilihat bahwa daun pada tanaman kelengkeng ini mengalami gejala klorose atau menguning, di mana daun tanaman yang seharusnya berwarna hijau berubah menjadi berwarna kuning. Perubahan warna ini bisa terjadi pada sebagian permukaan daun maupun dapat terjadi perubahan kepada seluruh permukaan daun. Penyakit ini dapat disebabkan oleh rusaknya klorofil. Gejala menggulung. Selanjutnya, di sini ada tanaman jeruk lemon di mana pada daunnya terdapat gejala hiperplastis, yaitu menggulung akibat dari pertumbuhan yang tidak seimbang dari daun pada tanaman jeruk lemon ini. Di sini dapat dilihat bahwa daun pada tanaman jeruk lemon ini terserang gejala penyakit hiperplastis, yaitu gejala menggulung, di mana daun tanaman yang seharusnya datar atau melengkung berubah menjadi menggulung seperti yang terlihat pada video kali ini. Gejala penyakit ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak seimbang pada bagian daun tanaman sehingga menyebabkan menggulungnya daun tanaman seperti yang kita lihat di video ini. Berdasarkan video pengamatan tadi, dapat disimpulkan bahwa gejala simptomatik berdasarkan morfologinya terbagi menjadi 3 jenis atau 3 macam, yaitu gejala nekrotis, gejala hipoplastis, dan gejala hiperplastis. Gejala nekrotis merupakan kematian sel yang terlokalisir atau kematian atau degenerasi umum jaringan tumbuhan atau protoplas, contohnya gejala nekrose dan klorose. Sedangkan hipoplastis merupakan kegagalan tanaman atau organ untuk berkembang sepenuhnya.
yaitu untuk memperoleh ukuran normal. Contohnya yaitu gejala kerdil dan roset. Dan yang terakhir adalah gejala hiperplastis, merupakan perkembangan berlebihan dalam ukuran dan warna dari bagian tanaman. Contohnya, gejala menggulung dan tumor. Gejala-gejala simptomatik pada tanaman dapat mengakibatkan kerugian bagi produksi tanaman itu sendiri. Oleh karena itu, jika terdapat atau sudah ditemukan gejala-gejala tersebut, sudah seharusnya kita menangani atau mengatasi masalah-masalah tersebut secara tepat untuk mengurangi kerugian yang semakin membengkak. Sekian penjelasan dan pengamatan mengenai praktikum gejala simptomatik pada tanaman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.